Bapak Ibu, pembacaan firman Tuhan dari kitab Zakaria 6 ayat yang pertama sampai ke-15. Demikian firman Tuhan. Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat tampak keluar 4 kereta dari antara 2 gunung. Adapun gunung-gunung itu adalah gunung-gunung tembaga. Kereta pertama ditarik oleh kuda merah. Kereta kedua oleh kuda hitam. Kereta ketiga oleh kuda putih. Dan kereta keempat oleh kuda yang berbelang-belang dan berloreng-loreng. Berbicaralah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu. Apakah arti semuanya ini, Tuanku? Berbicaralah malaikat itu kepadaku. Semuanya ini keluar ke arah keempat mata angin. Sesudah mereka menghadap kepada Tuhan seluruh bumi. Yang ditarik oleh kuda hitam itu keluar ke tanah utara. Yang putih itu keluar ke arah barat. Yang berbelang-belang itu keluar ke tanah selatan. Dan yang merah itu keluar gelisah untuk pergi hendak menjelajahi bumi. Lalu berkatalah ia, pergilah, jelajahilah bumi. Maka mereka menjelajahi bumi. Kemudian berteriaklah ia kepadaku, lihat, mereka yang keluar ke tanah utara itu akan menenteramkan rohku di tanah utara. Datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya. Pergilah pada hari ini juga ke rumah Yosia bin Zefanya dan pungutlah persembahan dari pihak orang-orang buangan, yaitu dari Heldai, Tobia, dan Yedaya, semuanya orang-orang yang sudah datang kembali dari Babel. Pungutlah perak dan emas, buatlah mahkota, dan kenakanlah itu kepada kepala imam besar Yosua bin Yozadak. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Inilah orang yang bernama Tunas. Ia akan bertunas dari tempatnya, dan ia akan mendirikan bait Tuhan. Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan. Dan dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas tahtanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam, dan permufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Dan mahkota itu akan tetap tinggal dalam bait Tuhan sebagai tanda peringatan akan Heldai, Tobia, Yedaya, dan akan Yosia bin Zefanya. Orang-orang dari jauh akan datang untuk turut membangun bait Tuhan. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Dan hal ini akan terjadi apabila kamu dengan baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Demikian. Silakan, Mas. Baik, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Wahyu pasal 21. Beginilah firman Tuhan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga,
dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru," dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, "Marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba." Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang dan di sebelah utara 3 pintu gerbang dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu, serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu, 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mira, dasar yang keempat batu jamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang kesepuluh batu krisopras, yang ke-11 batu lajuardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni, bagaikan kaca bening. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu.
Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana, dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Ibu Diana dan Sarma. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kepala Paul Zhang yang berjudul Merubuhkan Al-Aqsa. Silakan. Haleluya, luar biasa firman Tuhan selalu baru setiap hari bagi kita semua yang menanti-nantikan Tuhan dengan segenap hati kita, saudara ya. Saudaraku, seperti yang selalu saya katakan, bukan satu niatan orang-orang Israel ini untuk merubuhkan Al-Aqsa, saudara ya, sebetulnya. Tetapi dalam suasana tertentu, dalam konflik tertentu yang sudah luar biasa menyinggung dan merugikan Israel, ya, dan apabila dunia tidak merangkul Israel, maka yang akan dilakukan oleh Israel adalah merubuhkan Al-Aqsa, saudara, ya. Sebab ketika Al-Aqsa ini sudah dirobohkan, apapun konflik yang terjadi di atasnya sudah kuat apa? Kan nggak mungkin dibangun lagi Al-Aqsanya, saudara ya. Nah, itu yang terjadi, saudara ya. Maka Israel akan membangun bait sucinya, saudara. Walaupun itu adalah suatu hal yang sangat jauh, ya, yang bahkan bagi orang-orang Kristen karismatik atau orang-orang Kristen yang Yahudi wannabe ini ya ingin segera ada bait suci. Dia lupa, saudara ya, bahwa bait suci itu yang bangun nanti Yesus sendiri, ya. Bukan siapapun, saudara ya, tetapi Yesus sendiri akan membangun bait suci, saudara. Bait suci yang sejati ya, saudara ya. Jadi apakah ada pembangunan bait suci yang ketiga ini, saudara? Pembangunan bait suci yang ketiga ini, oh bisa saja terjadi, tetapi itu bukan bagian dari nubuatan. Banyak orang salah bahwa itu bagian dari nubuatan. Tetapi yang benar adalah bait suci yang ketiga itu nanti adalah bait suci yang dari surga itu sendiri, ya. Bait suci yang benar adalah bait suci yang dari surga itu sendiri, saudara ya. Sehingga kemungkinannya sangat kecil sekali Israel akan merubuhkan Al-Aqsa. Nah, namun baik lagi, apabila dunia tidak merangkul Israel, maka yang terjadi benar-benar Israel akan merubuhkan Al-Aqsa itu sebagai bentuk dari perlawanan Israel kepada dunia, ya. Sudah sekalian begitu. Sehingga yang perlu dilakukan oleh dunia adalah merangkul Israel supaya jangan ada konflik yang lebih keras lagi. Sebab kalau Israel kemudian dengan sengaja merubuhkan Al-Aqsa, maka negara-negara Arab ini akan punya alasan untuk menguasai Israel. Dan bisa jadi itu menjadi alasan Perang Dunia Ketiga, saudara ya, ketika nanti orang-orang ini akan datang ke Yerusalem, saudara, menguasai tempat suci itu ya, 42 bulan lamanya. 42 bulan, 6 kali 6 ditambah 6, saudara ya. Dan 42 bulan ya, atau bulan baru, 42 bulan baru, Hilal ya, Hilal atau Hilal ben Syakar itu ya, simbolnya Spirit of Babel, saudara ya. Artinya tentang dari Irak itu ya, antikris itu, saudara ya. Nah, itu bisa terjadi, saudara ya. Nah, namun sebetulnya tadi kalau kita bicara dalam Zakaria 6 tadi ada imam besar Yosua, ya. Imam besar Yosua adalah sebuah missing link antara Yudaisme dengan Kristen, saudara ya. Zakaria 6 tadi dengan Wahyu 21. Oh, Yesus sendirilah bait suci itu, saudara ya. Karena kemudian kalau di dalam
zaman para rasul, orang-orang Yahudi ini memahami Yesus yang ada di dalam Taurat, maka di dalam perjanjian di dalam masa-masa setelah Kaisar Konstantin yang kedua udah berubah jauh, saudara. Yesusnya itu menjadi pagan, ya, sehingga mereka tidak mengenali Yesus adalah imam nubuatan imam besar Yosua, bukan imam besar Yesus, bukan, tapi nubuatan, ya, dengan nama yang sama, Yosua, ya, imam besar Yosua, ya, seperti Yesus adalah imam besar kita yang membangun bait suci itu, saudara, ya, yang menjadi imam di bait suci itu. Yesuslah imamnya, Yesuslah bait sucinya, saudara, ya. Yang dalam Zakaria 21 ini menjadi missing, ya, menjadi nubuatan, ya, missing di dalam nubuatan, penggenapan nubuatan itu. Karena Imam Besar Yosua itu melakukan Torah, dan Imam Besar Yosua itu adalah pelaku Torah, saudara, dan menerapkan Torah. Sedangkan Yesus yang dipahami oleh Kristen Konstantin kedua, ya, dan tentu saja Kristen Lutheran udah nggak mengenal itu lagi, saudara, ya. Sudah tidak mengenal itu lagi. Yesusnya sudah menjadi amat sangat pagan dan amat sangat bule, saudara, ya. Nah, itu yang menjadi masalah. Nah, Yesus yang pagan yang bule ini, ya, yang kemudian diajarkan turun-temurun, sehingga makin lama kita makin tidak mengerti lagi keimaman dari Yesus, saudara, fungsi keimaman Yesus, yang dia harus menegakkan hukum Torah bagi orang Yahudi, ya, bagi orang Yahudi. Bagi orang non-Yahudi enggak, ya, karena seperti yang dilakukan kepada Hillel dan Shammai, Rabbi Hillel, ya, dia terima orang dari non-Yahudi untuk belajar, disuruh belajar apa? Kasihlah Tuhanmu, kasihlah sesamamu, saudara, ya, ya, bukan disuruh melakukan hukum Torah itu, tapi kepada orang Yahudi diajarin Torah itu, saudara, ya, diajarin Torah, disuruh melakukannya. Kepada orang non-Yahudi enggak, ada yang inti. Yang lain adalah proses untuk mencapai ke sana, katanya begitu. Ya, nah, bait suci yang dibangun, ya, Yesus memperkenalkan bait suci yang dibangun oleh Tuhan Yesus kita atau Mesias yang dinantikan oleh orang Yahudi dan orang Kristen adalah Mesias yang akan membangun bait suci yang ketiga itu, saudara. Makanya orang Yahudi sekarang menantikan Mesias untuk membangun bait suci yang ketiga. Kemarin sempat ada heboh, ya, si namanya, saya lupa namanya, ya. Jadi lupa namanya, ada Samuel bin Abraham, ya. Samuel bin Abraham, saya lupa namanya, atau Abraham bin Samuel, saya lupa namanya, itu seorang yang masih muda, sangat karismatik sekali, saudara, ya. Sangat karismatik sekali di Yerusalem. Nah, mereka mengira sekarang bahwa Rabi ini adalah Mesias, saudara, ya, yang akan membangun bait suci. Karena sangat karismatik sekali, muridnya itu banyak banget, saudara, ya. Muridnya itu, ya, talmidimnya itu banyak banget. Sehingga dikira itu Rabi ini, saudara, ya, yang akan membangun bait suci. Kita enggak, saudara, ya. Yang lain tahu bukan, ciri-cirinya enggak begitu. Nah, kalau Anda melihat di dalam Jewish for Jewish Organization itu, ya, bahwa Mesias itu yang akan mendirikan bait suci, saudara. Yang akan mengumpulkan seluruh, ya, membuat seluruh orang Israel, dan yang akan mendirikan bait suci. Nah, itu dilakukan. Nah, mereka karena sudah ada missing link dari Yesua Hamasyahnya, ya, Mesiasnya mereka dengan Yesuanya kita, ya, yang menjadi pagan, maka mereka menolak Wahyu 21 ini, bahwa nanti Yesus akan datang, memang akan membangun bait suci itu, saudara. Lihat, bait suci turun dari surga seperti pengantin, ya, Yerusalem baru, ya, Yerusalem turun dari surga seperti pengantin. Nah, kemudian dialah bait suci itu. Makanya Yesus berkata, ya Pak, runtuhkan bait suci ini dalam 3 hari, aku akan membangunnya. Sebetulnya sejak zaman itu orang-orang Yahudi mempunyai pemahaman bahwa tubuh mereka, komunitas mereka itu bait suci, saudara. Bait suci itu bukan gedung yang disebut dengan bait suci. Mereka sudah tahu itu, saudara. Ya, yang namanya bait suci itu bukan gedungnya, tetapi mereka, orang-orang Yahudi itu sudah mengerti itu di dalam Talmud mereka. Kitalah bait suci. Konsep itu sudah dimengerti, bukan saja oleh orang Kristen, tapi oleh orang-orang Yahudi bahwa mereka lah bait suci, saudara. Ya, dan mereka tahu di mana 2-3 orang berkumpul, ya, maka Tuhan hadir. Mereka tahu itu, saudara.
Apa yang diajarkan Yesus itu diajarkan juga oleh para rabi mereka, ya. Bahwa mereka adalah baju. Nah, saudara, kemarin kita belajar ya, saudara, tentang ilusi-delusi agama, tentang orang-orang yang terjebak di dalam roh agamawi. Nanti malam kita pemuridan kita akan belajar melayani Tuhan ya. Apa itu melayani? Apakah ibadah itu, saudara ya? Apakah avodah atau ibadah ya? Dan avodah sarah atau ibadah yang sesat, saudara ya? Ibadah yang salah, ibadah sarah. Nah, saudara, nanti malam ya, jam 7 ya. Nanti malam jam 7 waktu Jakarta, saudara ya. Kita akan belajar itu. Nah, saudara, ketika kita sudah punya konsep bahwa kita lah bait suci, bukan gedung itu, maka sebetulnya konsep-konsep yang lain itu juga harus kamu rontokkan, saudara. Karena yang namanya bait suci adalah kita. Ya, bait suci itu kita. Orang Yahudi juga tahu bait suci itu adalah kita. Jemaat. Itulah bait suci di mana roh Allah berdiam di dalam hidup kita. Ya, makanya ketika ada 2 saksi, 2, 3 kita bersama-sama, maka roh Allah itu akan menjadi memenuhi ruangan itu, saudara. Ya, karena 2, 3 saksi yang memberikan kesaksian, 2, 3 orang saksi cukup. Ya, 2, 3 orang bersaksi demi nama Tuhan, saudara. Di situ Tuhan hadir, makanya ada 2 saksi. Nah, apa yang dimaksud dengan 2 saksi, saudara? Apa yang dimaksud dengan 2 orang berkumpul dalam namaku? Itulah pernikahan, saudara. Ya, makanya orang Yahudi itu nggak ada selibat, itu nggak ada dalam prinsip orang Yahudi. Nggak boleh selibat, itu nggak boleh, saudara ya. Nggak boleh selibat ya. Paulus itu tidak selibat, saudara ya. Itu banyak anggapan yang salah. Paulus itu seorang Farisi yang saleh, dia tidak mungkin selibat. Itu yang tidak tertulis, tetapi namanya itu orang Torah, kesepakatan, kita ngerti. Mengapa Yesus selibat? Karena Yesus masih dalam proses ya, penggenapan Torah. Makanya dia tidak boleh menikah. Justru nggak boleh menikah, tidak boleh berhubungan seks dengan wanita. Karena dia adalah nasir. Sampai dia selesai kenasirannya, dia boleh, tapi kan mati. Ya kan? Nah, itu masalahnya. Yesus tidak menikah, karena dalam kenasiran itu, dia nggak boleh berhubungan seks dengan wanita, saudara ya. Sampai masa nasirnya itu selesai. Nah, kebetulan kenasiran Yesus dimulai dari pembaptisannya, ya, selama 3,5 tahun, dan kemudian mati. Nah, setelah bangkit dengan tubuh kemuliaan, nggak ada kawin mengawinkan, ya kan? Nah, itu ya, makanya Yesus tidak menikah. Kalau Paulus pasti menikah. Sama seperti apakah Musa disunat? Pasti disunat, karena sudah ada ayatnya di dalam Yosua 5. Semua orang yang keluar dari Mesir sudah disunat, termasuk Musa. Ya, saudara ya. Nah, itu juga sama, bahwa semua orang Farisi itu harus menikah, saudara. Nggak boleh enggak. Ya, berarti Paulus pasti menikah dengan sendirinya. Ya, dengan sendirinya. Itu ayatnya udah dengan sendirinya demikian. Ya, itu otomatis. Kalau tidak menikah, pasti akan diomongkan. Ya, diexcusekan. Ya, pasti akan diomongkan di situ, ya, saudara ya. Nah, kita tidak akan membahas itu, tapi kita akan membahas bagaimana 2 saksi, 2 orang berkumpul di dalam nama Tuhan. Itulah yang namanya pernikahan, saudara. Itulah yang disebut dengan Kneset. Kneset yang paling kecil di dunia. Kneset itu kan jumlahnya 10. Kenapa 12? Ya karena 10 tambah 2, selalu tambahannya 2 ya. Nah, kalau 2 orang, itu adalah Kneset yang paling kecil untuk menghadirkan roh Allah. Itulah suami istri, saudara. Kalau suami istri menghadirkan roh Allah, itulah gereja. Jadi, setiap rumah tangga suami dan istri, itulah gereja, saudara. Kalau Anda sudah mengerti bahwa suami dan istri itu adalah gereja, di mana Yesus yang menjadi kepala gereja, maka semua ritual-ritual ya dalam suami istri itulah ritual gereja, saudara. Jadi bukan dibalik Anda membuat sebuah ritual agamawi lalu dibawa ke rumah tanggamu. Kebalik, saudara. Kamu punya rumah tangga, kamu bangun kehidupan suami istri, itulah gereja. 2, 3 orang, yang ketiga ini adalah anaknya. Makanya 2,
3 orang berkumpul dalam namaku, yang ketiga itu anaknya, saudara ya. Bukan orang ketiga, tapi anaknya. Karena orang Yahudi tidak boleh poligami, ya. Sehingga Anda, suami, istri, dan anak, itu adalah gereja, saudara. Rumah tanggamu itu adalah gereja. Jadi bangunlah mesbah doamu. Bangunlah altarmu, saudara, setiap hari. Bersama dengan anak-anakmu. Ya, bangunlah doa di rumahmu, ya, karena itulah gereja. Maka di dalam gereja, di dalam itulah bait suci, di dalam bait suci ada daging yang disembelih. Makanya suami istri itu harus mau saling merendahkan diri. Suami istri itu harus mau disalib dagingnya, saudara. Itu sebuah hal yang simpel sekali. Kamu ingin gerejamu penuh kuasa, suami istri harus mau disalib dagingnya. Maka doanya akan selalu wangi di hadapan sorga. Masuk naik, persembahannya naik ke sorga. Karena daging yang disembelih itu, saudara, suami istri itu. Ya, seorang lelaki menjadi imam bagi gereja, bagi bait sucinya. Ya kan? Maka seorang lelaki inilah yang kemudian harus memulai dulu, saudara ya. Yang memulai dulu, menyunatkan dirinya, menyunatkan hatinya dulu. Makanya kuncinya laki-lakinya, saudara. Kalau laki-laki itu udah nggak jujur, nggak polos, selingkuhan, ya kamu tidak akan bisa mempunyai gereja, tidak akan punya bait suci di dalam rumah tanggamu, nggak akan jadi gereja. Karena hatimu sendiri sudah bengkok, saudara. Dimulai dari suami. Kalau suaminya benar, dari awal sebelum menikah hati udah lurus. Kalau dari awal kamu udah bengkok, ya bengkoklah keluargamu. Kamu cari istri, carinya yang cuma buat ngesek doang, ya habislah keluargamu, saudara. Kamu cari yang bisa ngesek, istrimu nggak puas dengan kamu sama orang lain. Makanya orientasimu menikah jangan seks. Karena ketika orientasimu menikah dengan seks, kamu akan ketemu dengan orientasinya seks juga. Kalau laki-laki orientasinya seks, maka perempuan orientasinya kenapa, saudara? Materi, uang. Ya kan? Lawannya kan begitu. Ketika orientasimu adalah seks, maka kamu akan ketemu perempuan yang orientasinya adalah uang. Yang bisa memuaskan keinginan matanya dia, saudara. Dan kemudian, ketika kamu sudah tidak memuaskan lagi, maka dia akan cari di tempat lain. Nah, makanya dari awal orientasimu laki-laki cari istri itu jangan seks. Cari istri dari awal orientasimu adalah supaya saya bikin bait suci dan kita berdua bisa melayani bersama-sama. Kalau dari awal itu sudah benar, maka kan benar. Saya dengan anak dari awal orientasinya kita melayani, saudara ya. Dari awal. Sudah benar. Makanya kita 15 tahun pertama itu kita diberi kebahagiaan yang luar biasa dalam pernikahan kita ya. Sampai saya bikin yang compong ya. Sampai saya nggak lurus hatinya, rusak pernikahan saya. Tapi 15 tahun awal pernikahan kami itu luar biasa diberkati Tuhan, saudara ya. Sekalipun ada badai, ada segala macam karena kenaifan, ya kita belum pengalaman dan segala macam. Tetapi selalu luar biasa, saudara. Nah, apalagi kemudian kita setelah pemulihan, wah kita tambah indah lagi. Kenapa? Saya mengerti suami istri harus dagingnya disembelih sehingga wangi korbannya, saudara. Sehingga apa? Doanya kami, saya dengan anak itu mantap. Tas, saudara. Doa kita itu dijawab Tuhan dengan karena kita suami istri. Kita selalu ingat, kalau saya tidak salibkan daging saya, anak saya nanti yang disalib. Dan saya tidak mau anak saya disalib buat saya. Ya, dulu orang tua saya sudah salah. Ya, orang tua saya itu menyalibkan anak-anaknya, saudara. Ya, suruh nonton mereka bertengkar, saudara. Tapi kita nggak mau, kita bertengkar, tetapi kita tunjukkan bahwa kita mengasihi. Dalam pertengkaran itu kita mengampuni, saudara. Ada bertengkar ya, selalu ada. Tapi kita tunjukkan kepada anak-anak kita jangan cuma bertengkar doang. Jangan gengsi kalau habis bertengkar terus Anda pelukan, Anda cium-ciuman sama istrimu di depan anakmu ya. Maaf-maafan, jangan gengsi, saudara. Supaya anakmu jangan cuma melihat pertengkaranmu saja, tapi anakmu juga melihat bahwa kamu saling memaafkan.
Itu penting. Enggak, aduh suami istri nggak mungkin nggak bertengkar, saudara ya. Lalu ada pertengkaran itu. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kamu mempertontonkan pengampunan. Dan waktu pertengkaran itu jangan sampai berbuat dosa. Ya saudara ya. Maka di situ Tuhan hadir. Buatmu, buat pasanganmu, buat anak-anakmu. Anakmu melihat Tuhan dalam hidupmu. Dia akan berseru kepada Tuhan. Ya. Dan ketika kamu 2-3 orang berdoa, sepakat, apapun juga dikabulkan, saudara. Itu kuncinya, saudara. Sepakat. Anda harus sepakat. Tapi di mana? Anda harus jadi bait suci dulu. Dan rumahku yang atasnya namaku disebut. Harus dulu. Anda harus lahir baru dulu. Harus benar dulu, saudara. Apakah betul rumah tanggamu adalah bait suci, Knesset itu tadi ya? Atau jangan-jangan rumah tanggamu itu Alexis, saudara. Masing-masing jalan sendiri-sendiri, pembantu di gerayang-gerayang, supir di gerayang-gerayang, ya, kelar hidupmu, saudara. Nggak bisa jadi bait suci. Ya, kamu bawa masuk orang lain itu ya, bawa si Maryam. Kamu suruh istrimu, kamu dipanggil bapakmu sana, kamu goyang-goyang sama pembantumu di kasur istrimu. Nggak ada bait suci di situ. Yang adalah Alexis, saudara. Juraganya ada di sini senyum-senyum. Nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Untuk bisa menjadi bait suci, maka pernikahanmu harus suci. Kamu nggak boleh selingkuh, nggak boleh poligami, ya kan? Diajari di rumah itu, diajari kekudusan, saudara. Kalau kamu hidupmu tidak suci, pernikahanmu tidak suci, ya kamu bukan bait suci. Tapi kita saling mengasihi, bukan saling mengasihi, saling nafsu. Iya, saudara ya. Jangan sampai Anda trisam ya, sampai punya pikiran swinger. Wah, ini kan di Jakarta lagi tren kan. Wah, swingers. Ya, sama apa? Trisam, ya kan. Wah, hati-hati, saudara ya. Pernikahanmu pun harus kudus. Oh, suami istri, saya nggak pernah Pak trisam, nggak pernah selingkuh Pak. Tapi kamu melakukan seks anal, saudara, itu juga sama ya, terkutuk, saudara ya. Tak boleh ya, pemburit itu yang Anda memasukkan penismu ke kubur, saudara. Walaupun itu dubur istrimu sendiri, oh nggak boleh, saudara, hati-hati, saudara ya. Kamu harus benar-benar jaga pernikahanmu itu kudus, saudara. Seksnya juga harus kudus, suami istri, nggak boleh sembarangan. Jangan kamu berhubungan seks sambil nonton bokep, saudara. Itu juga jangan, nggak boleh, saudara ya. Jangan kamu berhubungan seks sambil membayangkan istri atau suami tetanggamu, saudara. Nggak boleh, saudara. Jaga itu pun dalam kekudusan. Bait suci itu kudus, namanya suci, bait suci. Satu tadi ada korban, daging yang disembelih, saling mengalah, sabar. Jangan ya sabar daripada ribut. Bukan daripada ribut. Saya harus sabar, saya harus mengalah supaya anak saya jangan disalib. Saya yang harus disalib. Ya. Dan kita semua harus disunat hatinya supaya bersih, saudara, terutama dari suaminya dulu. Karena istri itu kan hanya meresponi kan. Istri kan hanya cermin, saudara. Ya, cermin dari suaminya. Beneran, saudara ya. Kalau kamu ngeliat istrimu tidak benar, jangan-jangan kamu juga tidak benar. Jadi kamu jangan salahkan istrimu, kamu yang tidak benar. Ya, pagi saya ngomong-ngomong ya sama teman-teman kita. Kita pernah nangani seorang istri yang digebukin suaminya. Nah, tapi ini juga istrinya juga tidak benar ya, pokoknya suaminya ya tidak benar, apalagi suami sambil ngebukin istrinya di depan anaknya. Oh sudah nggak benar ya, tapi istri juga nggak benar. Mau istrimu selingkuh di kasurmu, tapi ada suami ngebukin istrinya, oke nggak benar aja, saudara. Oke nggak benar aja, apalagi di depan anaknya, saudara. Oke nggak benar aja. Jadinya bisa selingkuh ya gara-gara kamu juga. Semua itu dari suami, saudara, respon. Ya, istri itu hanya cermin, saudara. Makanya kamu bikin baik istrimu supaya mencerminkan hidupmu yang baik. Anak-anak lebih apalagi, saudara, hanya pantulan dari cahaya hidup pernikahanmu, saudara. Jadi kalau anak-anakmu rusak, ya salah kalian, orang tuanya, salah bapaknya. Kamu salah bikin apa sama anakmu sehingga anakmu bisa narkoba, bisa rusak. Ya, satu, ya, ada korban, ya. Harus ada, pertama, satu harus ada apa, saudara, disunat, ya.
disunat dulu, aletheia, saudara. Anda jangan punya agenda tersembunyi dalam rumah tanggamu. Kedua, ada korban bakaran di situ, yaitu kedaginganmu, saudara. Ketiga, ada kesucian di sana. Maka rumah tangga ini akan jadi bait suci. Maka 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di situ. 2-3 orang sepakat minta apapun juga, jawab saudara. Makanya keluarga-keluarga yang melakukan 3 hal ini, ya, keluarganya duduk, doa, jawab saudara doanya. Ya, saya, anak-anak ya. Mengapa doa kami selalu goal, saudara? Karena kita membuat satu mesbah keluarga, mesbah bait suci, bait yang suci. Di mana ada sunat, di mana ada daging yang disembelih, dikorbankan, di mana saudara kesucian, saudara ya. Tuhan Yesus memberkati.